Again, in your case, I believe that you will have to put a pump and a foot valve and some kind of bigger filter. But here we have this advantage. But what we don't have, we have to take care of the air that is in the pipe. And that's why the first thing that we put on the highest point on the system, you always put air valve to let the air go out. If I don't let the air go out, the air will be caught in the upper, in the higher side, and it will restrict the pathway of the water. Jadi teman-teman lihat ini instalasi yang ada di sini. Itu teman-teman bisa lihat itu yang pipa utamanya itu yang di sana, yang dimana airnya itu didapatkan dari mosaf. Jadi airnya didapatkan dari mosaf dari situ dan dia naik ke atas. Jadi dia percaya bahwa kalau seandainya kalau di daerah kita mungkin kita harus menggunakan pompa lagi. Kita harus menggunakan pompa. Setelah itu pompa masuk dan kita menggunakan keran utama dulu. Setelah itu baru dia masuk. Jadi di sini itu yang di bagian paling atas yang warna merah itu adalah keran untuk udara keluar. Jadi biasanya keran untuk udara keluar itu ditaruh di highest point atau poin paling tinggi atau yang bagian paling atas. Karena apa? Kenapa dia harus menggunakan itu keran udara? Karena apa? Kalau dia tidak menggunakan udara, maka udara akan masuk ke dalam pipa dan dia akan berada di bagian atas daripada pipa, sehingga dia punya aliran air menjadi tidak dia punya tekanannya bisa tidak menjadi lebih kuat. Karena apa? Karena ada udara di dalamnya. How exactly the air valve work, we discussed it in chapter 9. I suggest you, if you don't remember, to look again. There's a very nice video there. Second thing, we have the main valve. Now again, here in Israel, because we have the water coming with pressure from the ground, main valve is very important, because if there is a problem in the system, main valve always remains closed. But outside in the world, main valve is not so mandatory and not so important. I'm only using it when I need to clean the filter, and that's why the main valve here is manual valve and is not hydraulic or electric valve. Oke, jadi dia bilang itu kenapa dia harus memasang dia punya keran udara di situ. Kenapa? Karena dia punya keran udara itu sangat membantu dia untuk tidak ada udara dalam dia punya pipa. Jadi kalau teman-teman yang sempat lupa dengan bab 9 kemarin yang berbicara tentang valve atau dia punya keran udara, maka teman-teman nanti bisa lihat ada videonya di situ. Jadi di sini dia punya setelah air yang datang dari mosaf itu dia punya keran utama. Keran utama di situ dia tidak menggunakan keran yang hidrolik atau keran yang otomatis. Karena apa? Karena dia menggunakan keran manual ini untuk bisa melihat kalau ada masalah di dia punya instalasi, maka dia bisa tutup di keran utama dan juga dia bisa membersihkan. Atau dia membersihkan dia punya penyaring, maka dia tinggal tutup dia punya kerannya dan dia membersihkan. Filter. The filter is always mandatory wherever you have drip irrigation. You can never connect any drippers without a good filter. The size of the filter, you can see here a red label saying how much is the filter. This one I believe is 100 micron, is determined by the manufacturer of the drip line. So you need to talk to the manufacturer of the drip line that you buy, and he will tell you what is the grade of filtration that you need according to the dripper. Because each dripper has its own grade of filtration that it requires. Oke, jadi setelah dari sumber air itu maka masuklah ke bagian penyaring atau filter. Jadi penyaring itu adalah bagian yang sangat utama pada saat kita menggunakan sistem irigasi tetes. Kenapa dia sangat utama? Karena apa? Karena dia punya air yang masuk itu harus sesuai, dan itu sangat-sangat direkomendasikan. Karena apa? Karena orang-orang yang biasa datang dari perusahaan irigasi tetes, maka dia biasanya akan memberitahukan kepada kita jenis penyaring apa, jenis filter apa, filtration apa yang harus digunakan. Kalau yang dia punya di sini itu sekitar dikatakan sekitar 100 micron. Next we have the water meter, and you can come closer. You can see that this wheel here has a small magnet on it. Ini yang tadi teman-teman lihat ini. And now I will turn on one of the valves, and you can see that the magnet is turning. Magnet berputar. And whenever ini yang tadi teman-teman lihat ini. Whenever the magnet is next to the reed switch, it is sending a signal that in this particular case it is 10 liters. So every time the 10 liter passes, my controller knows that now 10 liters passed by, and it counts down 10 liter and also calculate the flow. Oke, jadi di water meter atau untuk yang menghitung air ini
dia di sini kalau contohnya tadi dia buka, maka dengan sendirinya dia punya magnet ini berputar. Yang tadi dia punya sensor, dan terlihat magnet ini datang untuk mendekati dia punya sensor yang ada. Dengan sendirinya sensor ini akan mengirim sinyal ke controller dan menunjukkan kalau di kasusnya dia yang atau dia punya instalasi ini, setiap kali magnet datang mendekati sensor itu artinya 10 liter air sudah lewat. Jadi setiap 10 liter air yang lewat itu dia tahu bahwa itu setiap sensor yang masuk itu dia tahu bahwa itu 10 liter air yang sudah lewat. There are more modern type of water meter that you cannot see any wheels, but still they are sending pulses to the. Jadi dia bilang ada juga yang water meter yang tidak kita lihat dia punya sensornya, tapi tetap dia mengirimkan sinyal ke sana untuk memberitahu berapa banyak air yang lewat. Okay, this type is now non-return valve, and this particular one is a special non-return valve because this is a residential area here, and I inject some fertilizer, so I don't want the fertilizer to go back to the motion system. Regulation require me to put this special non-return valve. But we talked about non-return valve in chapter 9. We explained where we usually put non-return valves, and this is my non-return valve here. Ya, jadi ini non-return valve atau keran untuk dia mengunci, tidak boleh ada aliran balik. Jadi ini non-return valve atau keran untuk tidak ada aliran balik ini sangat direkomendasikan oleh dari Kementerian Kesehatan. Karena apa? Karena di sini itu adalah area residence, area di mana area pemukiman, ya, dan di sini juga dia masukkan pupuk dari sini, injek pupuk dari sini. Jadi tidak boleh ada pupuk yang dari sini yang masuk kembali ke sini. Jadi dia harus betul-betul. Jadi ini sangat-sangat direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Next is the pressure reducer. Now in bigger fields we usually put a pilot on every control valve. But here in this particular one, because it's a smaller one, I just put a pressure reducer here. I sometimes get here 4 bar, sometimes even maybe more, 4.5, maybe even 5 bar. But here I only want 1.5 bar, because this is what the dripper require to have. My drippers require 1.5 bar or 2 bar, so I set this according to what my dripper needs. Jadi kalau yang alat yang setelah non-return valve ini dia pasang lagi alat untuk penurunan tekanan, penurunan pressure. Jadi reducing pressure dari sini itu sekitar karena apa? Karena dia dapat supply air yang masuk itu sekitar 4 sampai mungkin lebih dari 4 bar. Sementara dia punya sistemnya itu hanya membutuhkan sekitar 1 atau 1,5 bar. Jadi dia harus menambahkan ini penurunan tekanan supaya apa? Supaya bisa seimbang dengan dia punya sistem yang dia gunakan. Next is the injection of the fertilizer point. My fertilizer pump is there. This is because we have a small garden here. It's only 350 square meter or something like this, so 3,500 square meter. We have a small pump, small metering pump. The other pumps that you see in the fields are much stronger. They are 350 liter per hour. But here we have a metering pump, and the fertilizer is injected here. According to, I cannot measure the fertilizer. I don't count the fertilizer. But I only count the water. Oke, jadi yang berikutnya lagi itu adalah dia punya ini, dia menyuntikkan pupuk ke sini, pupuk cair ke sini. Jadi penampungan pupuknya di sana. Setelah itu dia suntikan ke sini, dan dia bilang karena kebunnya kecil, hanya sekitar 3.500 meter persegi. Jadi